Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Kasrubuci, nomor urut 41. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok PT9 akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Twitter Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Pertama-tama, kita akan membahas bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang dalam penelitian ini didasari oleh banyaknya orang, terutama remaja, lebih asik dengan gadget mereka ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan media sosial di sini pun tidak lepas sebagai salah satu pengaruh dari perubahan perilaku tersebut. Kemudian dari latar belakang tersebut, kami mengambil rumusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Adapun urgensi dalam penelitian ini secara akademis diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial yang ada, dan penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial. Secara praktis, melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan bisa memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial. Selanjutnya adalah bab 2 atau landasan teori. 3 konsep yang terdapat dalam penelitian ini adalah Twitter, interaksi sosial, dan komunikasi efektif. Konsep pertama yaitu Twitter. Menurut pernyataan Elcom tahun 2010, Twitter adalah jejaring sosial yang dapat memberikan update atau pembaruan berbagai informasi melalui situs yang dalam istilahnya disebut sebagai tweet. Kedua adalah interaksi sosial. Seorang ahli dalam bidang sosiologi, Surjono Sukanto, memaparkan pengertian interaksi sosial sebagai proses sosial mengenai cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan sosial. Ketiga adalah komunikasi efektif. Proses komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain disebut sebagai komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat menjalin hubungan dengan yang lainnya dan menciptakan suatu pengertian di antara keduanya. Penelitian yang pertama dengan judul Pengaruh Penggunaan Sosial Media Terhadap Brand Awareness pada Objek Wisata di Kota Batam dilakukan oleh Debbie Arisandi dan Muhammad Graha Reza Tadana. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan variabel media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness pemasaran pariwisata berbasis ekonomi masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan sosial media YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter sebesar 56,6% terhadap brand awareness pariwisata. Sisanya yaitu 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan dalam penelitian ini ialah ruang lingkup penelitian, yaitu pengaruh media sosial, dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan teknik pengambilan sampel, yaitu simple random sampling. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah variabel terikat. Dalam penelitian ini adalah brand awareness, sedangkan variabel Y yang diteliti oleh penulis adalah interaksi sosial. Dan analisis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penulis menggunakan analisis data univariat dan bivariat. Penelitian kedua dengan judul Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp Terhadap Pembentukan Budaya Alone Together dilakukan oleh Gunawan Saleh dan Ripka Fitriani. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara media sosial Instagram dan WhatsApp terhadap pembentukan budaya Alone Together di Universitas Riau dengan pengaruh sebesar 16,3%, sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini ialah ruang lingkup penelitian, yaitu pengaruh media sosial. Penyebaran kuesioner sebagai teknik pengumpulan data dan pengukuran data dengan menggunakan skala Likert. Perbedaannya adalah teknik penarikan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling. Penelitian ketiga dengan judul Dampak Sosial Intensitas Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Berupa Sikap Apatis di SMP Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh Bangkit Ari Pratama dan Devi Septiana Sari. Hasil penelitian menunjukkan intensitas penggunaan media sosial mempengaruhi sikap apatis remaja dengan nilai korelasi 0,528 dan nilai signifikansi P kurang dari 0,05 dengan arah hubungan positif. Sehingga semakin tinggi tingkat intensitas penggunaan media sosial, maka sikap remaja akan semakin apatis.
Persamaan dalam penelitian ini ialah ruang lingkup penelitian, yaitu pengaruh media sosial dan teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis univariat dan disvariat. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah teknik sampling. Dalam penelitian ini menggunakan multi-stage random sampling, sedangkan penulis menggunakan simple random sampling. Penelitian keempat dengan judul pengaruh pemanfaatan WhatsApp terhadap interaksi anak dan orang tua peserta didik SMPN 10 Pontianak dilakukan Siti Aisyah, Muhammad Asrori, dan Yulin. Hasil penelitian ini menunjukkan peserta didik aktif dalam menggunakan dan memanfaatkan WhatsApp, dan peserta didik sudah mulai paham akan interaksi anak dan orang tua, baik itu interaksi anak dan orang tua mengenai partisipasi dan keterlibatan dirinya dalam keluarga, interaksi anak dan orang tua mengenai keterbukaan sikap orang tua, dan interaksi anak orang tua mengenai kebebasan dirinya untuk melakukan eksplorasi lingkungan. Bersamaan dalam penelitian ini ialah ruang lingkup penelitian, yaitu pengaruh media sosial. Variabel dependen, yaitu interaksi di mana dalam penelitian ini berfokus antara anak dan orang tua, sedangkan dalam penelitian penulis adalah interaksi sosial secara personal dan alat pengumpul data berupa kuesioner. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah analisis data yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson, dan setelah dilakukan pengolahan data, dilakukan uji normalitas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Paradahari, nomor hadir 1 dari kelas B. Jadi langsung saja untuk variabel X-nya yaitu penggunaan Twitter, dan untuk variabel Y-nya yaitu interaksi sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas di Jakarta. Lalu untuk metode penelitian ini tuh teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dan hipotesis teori dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis adalah alat kerja teoristis yang merupakan elemen penting yang dapat digunakan dari teori yang dipakai untuk menjelaskan penelitian yang akan pada saat ini dapat dijelaskan pula sebab akibat dari konflik yang terjadi, dan hipotesis dapat diuji dan dibuktikan adanya kemungkinan untuk kebenarannya atau tidak benar. Lalu ada bab 2 yaitu metodologi penelitian. Jadi paradigma penelitian ini itu paradigma merupakan suatu hipotesis yang saling tergabung, suatu bentuk penelitian yang tepat, dan cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Paradigma juga menyusun suatu konsep penelitian dan sangat teoristis dan metode-metode penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi dilihat dari judul yang kami ambil untuk pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, kami akan mengkaji pengaruh yang dihasilkan terkait interaksi yang dihasilkan dalam mencari fakta-fakta objektif terkait oleh mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 sebagai pengguna Twitter. Lalu pendekatan penelitian kuantitatif membahas mengenai variabel dan hipotesis serta menegaskan peta ukuran variabel dengan benar, kemudian menguji suatu hipotesis penelitian mengenai penyebab umum, kemudian dianalisa dengan menggunakan statistik yang terdiri dari tabel atau bagian-bagian data penelitian yang diperoleh yang berkaitan dengan hipotesis penelitian. Lalu judul yang diambil yaitu pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa yang berkomisi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu akan menggunakan statistik yang menggunakan mengumpulkan data-data dari responden secara sistematis yang dapat memenuhi variabel penelitian yang sudah terstandarisasi. Lalu untuk metode penelitian kami menggunakan metode penelitian survei, di mana survei berpijak bertumpu ke dalam asumsi bahwa hipotesis keabsahan sosial yang dibuat berdasarkan fakta yang tetap dan objektif. Dengan menggunakan metode survei, peneliti dapat dengan mudah mengukur karakteristik dari keabsahan sosial dan mengubahnya menjadi bentuk data kuantitatif, lalu diolah menggunakan statistik untuk menguji hubungan sebab akibat dari data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei yang berdasar ke dalam asumsi bahwa hipotesis keabsahan sosial yang dibuat berdasarkan fakta yang tetap dan objektif. Berdasarkan judul yang diambil, penelitian kami menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan angket melalui Google Form dan membagikannya kepada responden. Angket berisi pertanyaan terkait variabel penelitian X, pengaruh penggunaan Twitter, dan juga variabel Y, interaksi sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019, dan mengukur kedua variabel tersebut dengan menggunakan statistik. Lalu untuk populasi sampel dan teknik tarikan sampel. Populasi keseluruhan penelitian berjumlah 8
memperoleh perhitungan sebanyak 67. Lalu teknik penarikan sampel menggunakan teknik simple random sampling, di mana teknik pengambilan sampel ini sangat tepat ketika penyamaratan frekuensi atas seluruh populasi yang pertama, hingga masing-masing populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Hipotesis riset dan hipotesis statistik. Hipotesis riset dalam penelitian ini adalah hipotesis kasual, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Rumusan masalah yang diambil yaitu mempertanyakan faktor prediktor terhadap variabel respon. Hipotesis 0 yaitu tidak ada pengaruh antara penggunaan Twitter dengan interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh antara penggunaan Twitter dengan interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Lalu hipotesis statistiknya H0 dibagi beta sama dengan 0. Lalu hipotesis alternatif dibagi beta sama dengan 0. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sehingga memperoleh data yang primer. Data primer diperoleh dari responden yang mengisi kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik responden. Validitas variabel X dikarenakan dalam analisis validitas menurut KMO jika nilai di antara 0,5 sampai 1 dinyatakan valid dan hasil perhitungan variabel X sendiri sebesar 0,837, maka variabel X dinyatakan valid. Validitas variabel Y dikarenakan dalam analisis validitas menurut KMO di antara 0,5 sampai 1 dinyatakan valid dan hasil perhitungan variabel Y sendiri sebesar 0,839. Variabel Y dinyatakan valid. Reliabilitas variabel X dikarenakan dalam analisis reliabilitas menyatakan jika alpha lebih besar dari 0,6 sama dengan reliabilitas atau valid dan hasil dari perhitungan variabel X adalah 0,912, maka variabel X dinyatakan valid. Lalu, reliabilitas variabel Y dikarenakan dalam analisis reliabilitas menyatakan bahwa jika alpha lebih besar daripada 0,6 dinyatakan reliable atau valid dan hasil dari perhitungan variabel Y adalah 0,895, maka variabel Y dinyatakan valid. Dari analisis data, skala yang dipakai terhadap kedua variabel menggunakan skala interval. Analisis data univariat berasal dari cara yang tertera pada buku Malhotra tahun 2010 halaman 484. Yang pertama, variabel X, yaitu rata-ratanya 3,0597. Variabel X yang kedua, 2,8060. Variabel X yang ketiga, 2,5970. Variabel X yang keempat, 2,1642. Variabel X yang kelima, 1,9851. Variabel X yang keenam, 2,3433. Variabel X yang ketujuh, 2,5821. Variabel Y, rata-ratanya variabel Y yang pertama 2,7164, variabel Y yang kedua 2,6418, variabel Y yang ketiga 2,3433, variabel Y yang keempat 2,3284, variabel Y yang kelima 2,8060, variabel Y yang keenam 2,6119. Itu metode analisis data bivariat. Jika SIG kurang dari 0,05 maka nilai dinyatakan berpengaruh. Lalu jika SIG lebih besar dari 0,05 maka nilai dinyatakan tidak berpengaruh. Output di atas menjelaskan jika SIG sebesar 0,000 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 maka hasilnya HO dan HA diterima. Yang berkaitan dengan variabel X atau pengaruh penggunaan Twitter dan variabel Y interaksi sosial. Lalu dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu, skala yang dipakai terhadap kedua variabel menggunakan skala interval. Analisis data bivariat berasal dari cara yang tertera pada buku Malhotra tahun 2010 halaman 560 dengan analisis rumus Y sama dengan A ditambah B X di tabel.
Output sebelumnya menjelaskan jika nilai T dihitung sebesar 11,814. Lalu, kita harus menganalisa dulu dengan menggunakan rumus yang tertera pada buku Malhotra. T hitung lebih besar dari T tabel artinya berpengaruh. Jika T hitung kurang dari T tabel artinya tidak berpengaruh. A dibagi 2 sama dengan 0,025. DF sama dengan N-2 sama dengan 67-2 sama dengan 65. Nilai T tabel sebesar 1,99714. Karena nilai T hitung sebesar 11,814 lebih besar dibandingkan dengan T tabel sebesar 1,99714, maka HO ditolak dan HA diterima. Hasilnya berpengaruh. Operasional konsep variabel penggunaan Twitter. Inputnya, interaksi responden dalam mengakses Twitter. Lalu, lamanya waktu dalam mengakses Twitter. Outputnya, Twitter sebagai aplikasi yang wajib ada dalam gadget. Topiknya yang diperbincangkan lebih beragam. Outcome-nya adalah kepuasan sebagai pengguna Twitter. Variabel interaksi sosial. Inputnya, perilaku responden dengan lingkungan sekitarnya. Dan interaksi yang terlihat antara individu. Outputnya, pengguna lebih aktif dan membuat interaksi pada sesama lebih efektif. Lalu, jaringan pertemanan semakin meluas. Outcome-nya, perubahan sikap terutama pada interaksi sosial. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini telah kami laksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun demikian, tidak luput dari keterbatasan penelitian, yaitu 1. Penarikan sampel dalam penelitian ini hanya berasal dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019, sehingga masih memerlukan perluasan agar cakupannya lebih bervariasi dari segi populasi maupun demografi dari seorang responden. 2. Sumber data hanya diperoleh dari kuesioner, di mana dalam hal ini tidak dapat diketahui secara jelas apa sebab dan alasan responden berinteraksi dengan intensitasnya dalam menggunakan Twitter. Selain itu, pernyataan yang sifat tertutup menggunakan skala Likert yang diukur dari sangat setuju, sangat tidak setuju, dirasa masih belum dapat menyimpulkan apa saja faktor-faktor dan alasan yang mempengaruhi interaksi sosial. Kelemahan penelitian. Dari keterbatasan yang telah dipaparkan, penelitian ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu 1. Variabel independen atau media sosial yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 2. Hasil analisis data hanya dipaparkan secara singkat berdasarkan angka yang diperoleh dari uji statistik. Uraian yang lebih mendalam masih diperlukan agar hasil penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca. 3. Studi literatur dalam penelitian ini masih sangat minim. Definisi operasional. A. Variabel. Variabel penelitian adalah objek yang akan diteliti. Variabel tersebut kemudian dapat dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis, yaitu pengaruh penggunaan media sosial Twitter terhadap interaksi sosial, maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen X dan variabel independen Y. Sebagai variabel respons, pengguna Twitter akan muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel-variabel yang dimanipulasikan dalam penelitian yang disebut sebagai variabel bebas. Sedangkan interaksi sosial sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. B. Dimensi. Berdasarkan judul penelitian kami, pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2019, maka didapat dimensi penelitian yaitu interaksi sosial. Adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial menurut Mahmuda pada 2010 antara lain 1. Faktor imitasi. Menurut uraian Gabriel Tarde, seluruh kehidupan sosial sebenarnya hanya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Namun pada realitanya pendapat ini banyak dikatakan tidak seimbang atau berat sebelah, dikarenakan tidak semua interaksi sosial disebabkan oleh faktor ini. 2. Faktor sugesti. Apa yang dimaksud dengan sugesti ialah pengaruh psikis, baik datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari orang lain, yang pada umumnya kita terima tanpa adanya daya kritik. 3. Faktor identifikasi.
Dalam dunia psikologi, identifikasi mempunyai arti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. 4. Simpati. Pengertian dari simpati adalah perasaan tertarik satu orang dengan satu orang lainnya yang muncul dalam diri dan bukan atas dasar rasional, melainkan penilaian perasaan. C. Indikator. Indikator dalam penelitian ini antara lain 1. Intensitas mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam menggunakan Twitter. 2. Lamanya waktu yang digunakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam mengakses Twitter. 3. Preferensi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam menggunakan aplikasi selain daripada Twitter. 4. Rasa nyaman mahasiswa ilmu komunikasi UNJ menggunakan Twitter dibanding aplikasi lainnya. 5. Kemudahan interaksi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ melalui Twitter. 6. Proses komunikasi antara mahasiswa ilmu komunikasi UNJ berjalan efektif. 7. Mahasiswa ilmu komunikasi menjadi lebih aktif berkomunikasi ketika menggunakan Twitter. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penggunaan media sosial Twitter pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2019, mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, menjelaskan variabel X, yaitu pengaruh penggunaan Twitter, variabel Y, interaksi sosial mahasiswa IKOM UNJ 2019 dapat disimpulkan di sini adanya pengaruh variabel X terhadap Y. Adapun saran, berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, peneliti mengajukan saran sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan media sosial berpengaruh terhadap tingkat interaksi sosial, maka diharapkan untuk bijak dalam penggunaan media sosial untuk kehidupan sehari-hari, guna untuk menghindari hal-hal negatif seperti penyebaran berita hoax yang tidak terbukti kebenarannya. Peneliti berikutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh penggunaan media sosial diharapkan menggali lebih jauh dan dalam mengenai aspek dalam penggunaan media sosial.